Aku nggak mau punya pilihan kayak gini, bertahan atau cerai. Aku mau pilihannya bahagia. Berarti gosip bahwa lu akan balikan lagi dengan Okin tidak ada ya? Aku nggak mau bilang bakal, nggak mau bilang nggak bakal. Maaf nih, kalau lu nggak mau bahas tentang ini kita stop di sini. Berarti lu sempat coba-coba kemarin? Membayangkan pasti ada. Salim sama lu sempat berpisah. Katanya ada gosip perselingkuhan katanya. Apakah itu benar? Minum dulu, biar nggak tegang. Udah lama gue nggak ketemu Rachel nih. Gue kayak punya anak cewek satu gitu loh ya. Yang kadang-kadang datang, kadang-kadang tak kemana gitu loh. Apa yang lu rasain ke sini nih? Ini yang lu rasain sekarang apa? Apa yang di kepala lo? Coba cerita dulu biar kita bisa ngerti. Sekarang sih aku lebih banyak ikhlas, terus lebih being present aja sama apa yang aku rasain sekarang sih. Berarti ada suatu hal yang baru ya? Iya. Oke, itu lu alamin setelah kejadian apa? Setelah masalah. Males ya? Nggak males, tegang. Kalau mengingat itu tegang. Walaupun selalu teringat, cuma kalau ngebahas sama orang tuh emang agak apa ya, kayak deg-degan gitu, nervous gitu. Apa ya? Tadi kan kita ngobrol dikit tuh, Pan. Kayak lu nggak maunya dibilangnya kasus ya. Kasus atau kan? masalah deh. Masalah. Nggak mau dibilang karantina kan? Maaf ya. Karena itu jadi trauma tersendiri buat lo ya? Iya, waktu pas di situ emang ya aku tahu aku emang salah dan aku mengakui hal itu adalah kesalahan aku dan cuma aku, nggak ada karena orang lain, nggak ada sebab orang lain, tapi untuk melewati proses menerima diri aku yang punya salah ini ya lumayan panjang lah prosesnya dan berat gitu. Oke, Pak, gitu. Tapi memang aku harus melewati itu semua, namanya resiko ya Kak. Nggak bisa aku menyalahkan keadaan. Cuman aku sempat nyalahin untuk aku ikhlas itu lumayan lama karena aku butuh waktu sekitar mungkin hampir setahun ya untuk menghilangkan rasa penyesalan kayak bodoh banget sih gitu. Kenapa sih kayak gini gitu? Kenapa sih gue kayak gini? Ngapain sih kayak gitu? Itu tuh akhirnya aku punya perasaan yang untuk menerima bahwa aku udah melakukan kesalahan itu, harus belajar dan banyak banget hal-hal yang aku rasain perubahan diri aku setelah ada masalah itu gitu. Contohnya kayak gimana? Gimana? Aku ngerasa aku mencoba untuk berpikir kalau masalah itu datang karena Tuhan tuh bukan buat ngehukum aku, tapi untuk negur aku gitu. Aku tuh lagi dikasih undangan gitu sama Tuhan, sama Allah, kalau aku tuh harus lebih humble, terus lebih banyak lah hal-hal yang aku jadi perubahan buat diri aku dari kerjaan, cara aku ngomong, cara aku berinteraksi di sosial media. Karena sebelum ada masalah itu tuh aku lumayan emosional gitu loh Kak. Kalau di Instagram kalau ada yang ngatain aku tuh kalau udah masif banget yang ngatain tuh sebelum ada masalah ini, kalau ada yang ngatain aku lumayan masif, tapi nggak semasif pas kasus ya. Itu aku pasti update di story, ada namanya, ada Instagramnya gitu. Jadi orang-orang langsung nyerbu Instagramnya orang ini, ngebully orang ini. Sebenarnya waktu itu aku ngerasa biar lo tahu apa yang gue rasain gitu. Dan lo ngerasa puas dengan itu? Iya. Dan sampai akhirnya aku ngerasa, itu tuh sebenarnya salah tuh aku kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Akhirnya aku dibales dengan, aku dikasih teguran sama Allah, nih kasih satu Indonesia ibaratnya. Satu Indonesia nih ngehujat lo, gimana rasanya gitu. Nah itu yang aku ngerasa perubahan aku akhirnya dari sosial media kayak gitu. Dan dulu tuh orang suka bilang bala-balanya Rachel fan-nya nih serem-serem gitu. Sekarang aku mencoba untuk komunikasi sama
teman-teman online aku bilang kalau emang mau ngebelain aku, tolong kata-katanya tuh yang baik, atau nggak usah dihirauin sama sekali, didiemin aja. Dan aku mencoba untuk lebih baik lagi lah. Dulu tuh kayak apa-apa, kayak ada masalah, kadang aku pakai power itu gitu, pakai power sosial media ini gitu. Sekarang aku tahu quotes-nya Spider-Man tuh bener banget. Great power. When it comes to great power. There is a big responsibility gitu. Jadi di situ aku ngerasa banyak banget tanggung jawab aku di sosial media yang aku tuh harusnya lebih bisa bijak gitu dalam ngepost sesuatu atau ngasih informasi sesuatu. Di situ aku belajar dari situ. Terus aku jadi sekarang udah lumayan jarang ngambil privilege kayak dulu tuh. Kadang kalau misalnya disuruh nggak usah ngantri, ya udah boleh. Kalau sekarang tuh aduh takut, udah deh aku ikut ngantri aja gitu. Sekarang udah lebih ini Rachel V-nya yang lagi ngobrol sama gue. Gitu. Jadi, ini lu, Cel. Lu akhirnya sadar ya bahwa banyak hal yang mungkin nggak kelihatan dengan mata saat itu ya. Karena mungkin itu adalah hal-hal kecil yang aku anggap sepele gitu. Dan aku ngerasa banget ya pas aku ada masalah itu, yang ngebantu aku tuh sebenarnya adalah orang-orang yang partneran sama aku. Maksudnya bekerja sama aku, brand-brand. Karena pas aku ada masalah itu kan, aku harus meeting. Aku ada tuh banyak jadi BA beberapa brand kan Kak. Dengan ada masalah ini ya pasti brand itu akan rusak dong citranya. Jadi aku harus meeting ke mereka satu-satu gitu kan. Nah di situ tuh aku bisa merasakan banget bahwa sebenarnya penolong aku adalah orang-orang yang kerja sama aku dari mulut ke mulut, udah bukan dari sosmed lagi nih. Baik dong mereka. Iya, jadi di situ aku benar-benar tersadar gitu bahwa itu tuh sangat penting sekali. Dan dari situlah aku jadi lumayan tadinya aku bukan nggak akrab ya, tapi lebih ke nggak pernah bonding gitu sama brand-brand ya. Cuman semakin kesini aku lebih bonding lagi karena aku tahu kadang hasil kerja aku inilah yang akan menyelamatkan aku, kerja sama orang-orang gitu, kayak sama kru gitu loh Kak, ngerti gak sih? Nah orang-orang ini nih yang akan bantuin aku nanti di masa sulit, karena padahal itu sebelumnya tuh nggak terlihat gitu loh Kak, ya nggak sih? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Gue hanya kagum aja, ini gue lagi lihat di pencitraan apa bener-bener ngalamin nih. Iya lanjut. Jadi ya pokoknya itulah yang aku bisa ngerasa banget. Karena ya kadang pas aku lagi ada masalah itu orang-orang yang belain aku ya Kak, itu orang-orang yang nggak sengaja ketemu aku di restoran, terus dia mungkin jadi waitersnya kayak gitu-gitu loh sebenarnya. Dan di situ aku pas kita ngelakuin kan, kayak pas ada waiters kan kita cuman oh ya makasih, tapi sebenarnya itu loh penolong kita. Gitu. Nggak tahu, aku ngerasa kayak ya udahlah aku mikirin dia gitu. Jadi ngerti nggak sih Kak? Aduh aku takut bilang pencitraan nih. Ada istilah gue sering ngomong tuh. Jadi kalau lu pengen hidup lu menjadi lebih baik, hal besar dikecilin. Betul. Hal kecil ditiadakan. Betul. Nah itu yang aku akhirnya sekarang ya mulai ada kebuka. Nih aku mau nanya, emang lu dulu sama kayak orang yang partnership sama lu memperlakukan mereka itu seperti apa sih? Sebenarnya lebih ke kayak hubungan bisnis aja gitu? Hubungannya bisnis, tapi bisnisnya tuh bener-bener sekadar bisnis. Kayak misalnya bayar untuk satu story aja. Oke. Gitu. Nah setelah itu aku jadi mikirin gitu. Ya udah aku kasih tambahan 1 story lagi, tambahan 2 story gitu loh. Jadi lebih banyak membantunya mereka kan. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa gitu loh? Karena aku ngerasa aku tuh udah dibantu nih sekarang gitu loh. Sekarang tuh aku udah dapet pekerjaan lagi, itu udah suatu hal yang aku nggak pernah pikirin pas aku ada masalah. Aku mikir pas aku ada masalah tuh aku nggak bakal dapet kerjaan lagi. Oh oke. Ini menarik. Jadi waktu kejadian itu kan rame tuh beritanya Cel. Lu berpikir ini paling berlalu gitu aja. Lu sempat berpikir gitu?
Enggak. Lu tahu ini akan menjadi besar? Tahu banget. Tegang dong? Tegang banget. Deg-degan dong? Parah. Nggak bisa tidur, kepikiran, stres, dan lain-lain ya kan, mood nggak bagus ya kan, oke. Dan lu agak emosional nih ya kan, oke. Setelah itu berkembang dan akhirnya makin heboh, lu lihat dong orang-orang di sekitar lu jadi ditanyain satu-satu kan, ya kan, dan lu mantau dong, ada yang lu suka, ada yang lu nggak suka, dan lain-lain kan. Akhirnya setelah itu, gue cukup respect sama lu karena lu jalanin. Walaupun dengan rasa takut lu, dan kalau boleh lu nggak mau jalanin, kelihatan itu soalnya, ya kan. Setelah itu beres kan. Dan itu akan beres gitu loh. Cuma kan sentimen negatifnya kan tinggal tuh. Efeknya lah gitu ya. Lu kebayang saat itu bahwa lu selesai? Untuk pekerjaan aku as in content creator, aku merasa udah selesai. Karena udah gak ada yang percaya sama aku. Kan yang dipegang, kan content creator kan yang dipegang kan kepercayaannya ya. Orang percaya sama kita, makanya mau kita pakai lipstik apa, mereka mau beli lipstiknya gitu kan. Kan itu ya, makanya brand-brand tuh mau sama kita gitu. Saat itu udah gak ada orang yang percaya sama aku, ya siapa yang mau ibaratnya mempekerjakan aku. Brand-brand mau tap in di aku gitu. Jadi di situ aku ngerasa, oh udah nih, udah kali ya gitu. Udah selesai nih, tamat nih untuk di sosial media dan sebagainya, mungkin udah nggak bisa gitu. Jadi lu sempat punya plan lain nggak saat itu dengan pikiran lu? Untuk kerjaan ya pasti. Apa waktu itu? Waktu itu aku lagi bangun villa emang. Oh, jadi bisnis aku, jadi. Oh, lu udah siap-siap angkat koper ya? Udah. Terus kemudian ternyata brand-brand ini mau mengerti dan mau ngasih lu kesempatan. Itu ya maksud lu tadi? Betul. Itu menyadarkan lo? Iya, karena sebenarnya aku tuh ngomong gitu sama brand-brand, kayak aku nggak tahu Kak sampai kapan, karena kan kita kan kontrak 1 tahun gitu ya Kak. Iya. Terus aku bilang kan sama brandnya, aku nggak tahu nih Kak, kira-kira sampai kapan aku bener-bener bisa balik lagi nih di Instagram atau di sosial media, karena orang tuh udah nggak suka sama aku gitu. Aku udah nanyain soal prestasi, apakah aku harus balikin uangnya segala macam gitu kan. Dan jujur itu stressful banget lah, dengan kayak gitu aku harus balikin uang, belum tentu aku harus dapat denda, dan ini bukan cuma satu brand, beberapa brand dengan jumlah yang lumayan gitu kan. Dan aku kan sendiri Kak, aku sendiri nih, nggak punya pasangan, aku juga ibaratnya kepala keluarga dari anak-anakmu. Iya, dan banyak lah yang bergantung sama aku gitu. Tapi brand-brand ini tuh ngomong kayak, ya nanti aku tungguin kapan aja Kak Rachel siap dia gitu. Aduh sedih deh. Lu dikasih privilege lagi loh itu. Iya kan, aku sebenarnya bilang sih, serius Kak, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, karena kan kita udah kerjasama lama dan hubungan kita tuh baik, dan nggak mau hubungan kita tuh jadi gimana. Terus mereka bilang kayak, aku yakin kok Kakak bisa ngejalanin semuanya, semangat ya Kak, kayak gitu. Itu bersama brand kayak gitu, aduh sedih. Berarti sudut pandang lu antara lu sama si brand beda. Apa? Lu ngelihat mereka hanya sebatas bisnis, mereka ngelihat lu. Iya, itu yang bikin aku tuh terharu banget sih. Aduh. Jangan nangis. Berarti lu sempat mengalami satu fase lu bukan siapa-siapa, and then lu menjadi seorang, iya kan? Yang tadinya lu berjalan dengan proses, terus lu jadi gede, terus lu sempat lupa, terus kemudian lu dikasih satu teguran. Yang sebenarnya teguran, kalau menurut gue ya, itu hal yang sangat sederhana banget yang lu alamin, tapi impactnya bisa segede itu, ya kan? Di situ gue lihat lu memang ngelakuin sih, gue perhatiin soalnya. Lu tuh lu lempar kesalahan itu ke tempat lain gitu loh. Jadi ketika ada orang yang bermasalah sama lu, maaf ya Cel ya, gue akan ngomong ini di depan lu. Lu akan taruh namanya di sana, gue tahu nih, supaya orang ngejar ke situ. Dan gue ngerasa, oh karakter lu lumayan ini ya, gue bilang lumayan pengen nunjukin kalau lu tuh kuat gitu. Itu nggak salah sebenarnya Cel. Terus gue bilang, ini anak kuatnya sampai kapan ya, gue pengen tahu gitu. Karena aku ngerasa
kamu tuh dikasih privilege besar. Cel, waktu kita ke Amerika, gue bisa ngelihat privilege-nya. Gue ngomong dalam hati nih, anak privilege yang dikasih sama Tuhan gede. Tapi dia nggak tahu nih privilege ini bisa bawa dia kemana. Tapi gue seneng banget lu bisa cerita tadi. Karena itu buat gue suatu hal yang, wow, Cel, waktu lu kena masalah, gue bilang, anak ini pasti survive. Ya aku nih, kesalahan aku nih emang punya nggak stabil lah emosi aku tuh nggak stabil. Bukan cuma nggak stabil soal marah ya, tapi panik juga aku nggak stabil. Jadi aku nggak pakai kepala dingin untuk memproses semuanya. Nah itulah yang dengan semua ini terjadi, aku sebenarnya bukan mau orang-orang ngelupain masalah ini ya. Makanya aku nggak pernah ngebahas. Aku kan nggak pernah jujur aja kalau misalnya beberapa podcast ya pasti maulah ngebahas ini. Cuman aku emang menghindari bukan karena aku mau orang-orang ngelupain. Aku tahu orang nggak bakal bisa lupa. Cuman akunya tuh ya sampai sekarang aja nih, aku tuh kalau inget tuh agak susah untuk menstabilkan emosi aku gitu loh, Kak. Oke, kita bedah ya. Apa yang membuat emosimu jadi nggak stabil ketika kamu mengingat hal itu? Ya mungkin aku ngerasa saat yang itu tadi, yang berat kamu aja, cerita. iya berat banget sih. Sebentar ya. Nggak apa-apa, santai. Santai kok. Di sini nggak ada yang semua harus dicepet-cepetin. Ya mungkin aku nggak terlatih juga untuk melewati hal yang seperti itu yang kayak dibenci sama banyaknya orang gitu kan. Tapi sampai sekarang sih aku nganggap itu, sekarang ya aku nggak nganggap itu yang bener-bener benci ya. Mungkin lebih ke kesel aja ya, aku annoying gitu. Tapi pas di saat itu ya aku ngerasa bener-bener aku mau keluar rumah tuh malu banget. Orang ngelihat kamu dikit aja kamu kepikiran. Biasanya kan orang kalau ketemu aku sebelum itu ya minta foto gitu ya. Kalau saat itu tuh aku ingat banget orang tuh video diem-diem sambil ketawa gitu. Aku sebenarnya nggak tahu sih mereka tuh ketawa karena apa ya. Cuman mungkin otak aku aja nih yang kayak, aduh. Ya nggak enak, Gitu. gue tahu lah pasti. Aku ya mungkin lebih ke negative thinking aja ya gitu, aduh. Atau padahal aku juga sering diliatin pasti kan, karena orang mungkin udah tahu aku dari sosial media. Jadi aku udah lumayan terbiasa kalau orang ngeliatin aku lagi makan atau lagi jalan. Tapi saat itu pas orang ngeliatin tuh aku pakai topi gitu loh. Pakai topi, terus kayak nunduk, nggak mau ngasih lihat muka gitu, nggak mau ketemu orang, kayak setiap aku ngerasa setiap orang ketemu aku tuh sebenarnya mereka tuh kayak ilfil gitu sama aku gitu, ngerti nggak Kak? Itu aku bener-bener perasaan insecure aku yang pernah aku jalani seumur hidup. Oke, berarti itu titik terendah ya berarti jatuhnya di situ ya. Wow, kamu akhirnya mengalami itu ya. Dan untuk ada di titik ini kayak aku bisa ketemu sama banyak orang lagi gitu, Sulit. itu bener step by step banget. Aku ini aku bukan pansos ya, tapi waktu itu kan emang nggak ada yang mau kerja sama aku, yang memulai kerja sama aku gitu kan. Mungkin kalau setelah ada 10 brand ya mungkin orang-orang ngikut gitu ya. Cuman kan untuk ada satu ini yang mau punya relationship sama aku kan pasti nanti kena juga gitu kan. Itu satu-satunya orang tuh karena Gita. Gitu. Jadi aku berterima kasih banget. Makasih ya karena Gita. Ini kan yang menariknya adalah sulit pasti buat kamu untuk bercerita kayak tadi nih. Lumayan. Terus tiba-tiba kamu berkunjung lagi ke sini setelah 2 tahun ya? 2 tahun. Dan mau gua ajak ngobrol tentang ini. Berarti kan lu udah sampai ke satu titik di mana lu udah siap dihabisin lagi nih. Insya Allah. Ngerasa gak sih kayak gitu? Iya. Nah, itu kan dalam proses itu gue lihat banyak banget hal yang berubah tuh dari Instagram lu, dari cara lu menyikapi banyak hal. Apa sih yang akhirnya, kalau dulu kan mungkin yang lu kejar mungkin pencapaian. Betul. Betul kan? Betul. Kalau sekarang apa ya akhirnya yang lu cari? Nah itu bedanya dulu sama sekarang tuh, dulu tuh aku punya achievement tiap tahun Kak. Jadi aku harus tahun ini
aku harus bikin A, B, C, bisnis A, B, C gitu. Nah, pas aku kena kasus itu, ini kan aku mulai dari minus ya Kak. Jadi aku sekarang bener-bener bersyukur banget sama apa yang ada di hidup aku sekarang. Dulu tuh aku lumayan kayak ambisius gitu loh Kak. Kayak, gue harus kayak gini, harus tercapai segini, harus gini gitu. Hidup aku tuh kayak berdasarkan angka gitu. Oke. Sekarang tuh lebih ke kayak being present, terus alhamdulillah bisa ketemu Kak Densu hari ini, bisa podcast gitu. Itu udah seneng gitu. Jadi setiap harinya tuh ada hal yang bikin aku seneng dan nggak begitu mikirin ambisi-ambisi aku yang terlalu aku pakemin di otak aku, karena saat itu semua hancur ya, itu benar-benar patah hati terbesar aku banget. Jadi aku benar-benar step by step, nafas gitu. Berarti nafas. Okin bukan patah hati terbesar. Iya, gue paham karena kamu seorang ibu, punya 2 anak. Sebenarnya, Cel, apa sih yang lebih penting buat seorang Rachel? Image apa harta? Untuk sekarang sih image ya kalau dibanding harta. Kalau dulu harta kayaknya ya. Mungkin. Iya, tapi oke loh. Gue juga pernah ada di fase itu. Dulu gue juga ngejar harta banget kan. Sampai gue kayaknya nggak dapet. Gue nyerah deh. Kalau lu masih dapet, gue nyerah deh. Apaan? Suka merendah nih Kak Enggak, Densu. emang iya. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang gue ya. Tapi kalau image, kita bicarakan tentang image itu kan kita ngebangun image itu ada dua jalan ya. Satu adalah dengan menggunakan privilege yang dikasih kepada kita. Yang kedua adalah being present atau menjadi diri kita sendiri dengan segala konsekuensinya. Paham nih sampai di sini nih. Waktu itu lu ada di mana tuh? Waktu itu aku ngerasa apa ya? Ya aku lumayan banyak memanfaatkan privilege aku sih. Oke. Ya. Sekarang tuh aku malu sih kalau ya walaupun kadang-kadang tetap ada ya, nggak bisa aku bilang kalau aku bener-bener pure super humble ya, nggak juga. Pasti ada beberapa hal yang aku mungkin kayak tadi ngantri gitu kan, atau kayak masuk jadi gratis gitu kan, itu kan privilege juga ya. Pasti ada yang beberapa yang aku ambil. Emang, tunggu, gue mau nanya, sorry gue potong ya. Maksudnya emang kalau gue mau nanya nih versi lu ya, Cel. Soalnya gue suka penasaran. Maksudnya kalau lu nggak ngantri gitu, terus tiba-tiba lu dikasih jalur enak sendiri, apa sih yang lu rasa saat itu? Kayak keren ya gue ya. Lu lihat nih gue punya akses. Apa sih yang lu rasa? Sebenarnya dari dulu aku pasti nggak enak sama yang ngantri. Oke, ada rasa nggak enak pasti, nih kan? Iya. Oke. Cuman kayak dulu tuh masih yang ya udahlah, ya udahlah. Orang dikasih masa nolak gitu. Oke, berarti bukan lu pengen dilihat orang, wah gila, dia melenggang, maksudnya hebat nih orang gitu karena dia punya privilege, bukan itu, atau lebih kepada tujuan lu pengen cepet aja gitu. Oh. Aku nggak. Sebenarnya dari dulu aku bukan tipikal orang yang kayak mungkin kalau kalian lihat aku meninggi di Instagram itu rata-rata semua bercanda. Aku nggak begitu orang yang suka ninggi atau pengen dilihat. Ih gue nih, aku malah kalau dipuji-puji kayak gitu dari dulu tuh aku selalu malu, nggak enak. Itu sebenarnya aku dari dulu. Cuman dulu tuh aku tangkep privilege itu, apapun itu aku kayak oh ya udah makasih gitu. Oh berarti kamu dulu itu bukan orang yang ngejar pujian. Kamu jadi puji pasti seneng kan? Iya seneng. Cuma kan ada orang seneng dia udah punya uang tapi pengen disanjung. Nah kalau kamu dulu mungkin lebih orientasinya ngumpulin duit. Iya. Oke, ngumpulin duit, ya kan? Nah berarti kesalahan-kesalahan yang kamu buat kayak misalnya kamu nggak mau ngantri, kamu nggak mau ini, banyak juga kok yang ngelakuin hal kayak gitu. Cuman kebetulan aja nggak ketahuan. Ada juga yang nggak ya. Oke. Nah itu adalah tujuan kamu bukan untuk supaya orang ngelihat bahwa lu punya power, tapi lebih kepada lu males aja. Iya, betul. Gitu maksudnya kan? Ngentengin. Iya, benar. Oke, dan kamu ngerasa itu tidak akan menjadi masalah saat itu. Iya. Oke, sekarang kita tangkep nih ya kan poinnya. Sini kau belajar kan. Dari yang akhirnya kamu melihat bahwa dirimu akan hancur seperti itu, tapi dikasih kesempatan lagi nih sama kamu punya. Mungkin lebih ke kurang empati kali ya Kak aku. Aku tuh saat ada di posisi tertinggi aku, itu aku tetap jadi orang yang nggak enakan. Cuman aku kurang empatinya terhadap orang-orang ya selama dia nggak tahu kan nggak apa-apa dong gitu loh.
kayak gitu. Tapi ada yang ngasih tahu nggak waktu kejadian yang Masalah maksudnya ada yang ngasih tahu, Cel kalau bisa jangan gitu. dikasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Tapi ngeyel. Oke, sadar ya berarti ya. Sadar. Nah, kira-kira dengan sadar lu ini akan baik nggak buat anak-anak lu nanti? Kakak ingat gak waktu itu aku pernah ngomong kayaknya di podcast kakak ya, aku pernah bilang kalau aku pengen anak-anak aku bangga sama aku pernah bilang gitu. Dan aku setiap aku jalan, setiap step itu aku selalu mikirin anak-anak aku. Dan itu yang paling memukul aku pasti masalah itu. Karena aku mikirin banget, aduh anak-anak gue gimana nanti kalau lihat berita gitu. Kalau mereka udah bisa baca, itu tuh aku saat di situ tuh aku nggak, bahkan untuk ngeliat muka anak-anak aku tuh kayak aku nggak berani lihat matanya gitu. Karena aku nangis mulu tuh. Cuman ya depan mereka aku nggak nangis, cuman ya nunduk gitu-gitu. Sampai akhirnya pecah juga tuh aku nangis gara-gara waktu itu nggak salah hari ibu pas banget. Mereka pulang bawa ya dari sekolah kan suka bikin-bikin kalau habis hari ibu Happy Mother's Day bla bla bla. Mereka sama hari ibu mulai tuh aku nangis. Terus mereka juga nangis. Terus di situ aku kayak ngerasa aku tuh terlalu berusaha untuk bikin mereka bangga di publik. Ya, tapi sebenarnya mereka di rumah tuh yang penting tuh di rumah. Yang penting tuh kayak gimana aku di rumah itu yang bikin dia bangga sama aku. Ya walaupun aku tetap insya Allah ya aku pengennya sih kedepannya jangan sampai ada kasus lagi ya. Cuman yang kemarin ini semoga aja anak-anak aku maafin kecerobohan aku sih. Oh itu yang jadi alasan penggerak lo ya untuk menjadi lebih baik ya. Pasti. Wow, itu bagus banget. Cel, gue nggak banyak lo nemu wanita yang ada di posisi lo tuh datang untuk berbicara seperti ini sama gue. I'm really proud with you. Gue bangga banget sama lo. Gue waktu di Amerika tuh suka ngeliatin kelakuan lo ya. Gue menurut gue lo tuh wanita yang tahu apa yang lo kerjakan, lo pinter, lo cukup manipulatif, lo tahu bagaimana memainkan privilege yang ada di lo. Maaf ya Cel ya. Gue orangnya mending gue ngomong di depan. Manipulatif tuh buat gue bisa dipakai untuk keuntungan sendiri, bisa dipakai untuk keuntungan bersama. Tapi menurut gue lu cukup fair. Lu tuh cukup bisa ngelihat beberapa hal dan lu bisa punya willing untuk ngebantu. Cuman gue perhatiin dalam urusan-urusan lain, lu suka memang agak sedikit ngecil-ngecilin. Tapi buat gue itu manusia kan. Kita kan semua juga begitu, gue juga begitu. Cuman sayangnya kejadian kasus yang kemarin itu cukup telat. Karena gue rasa itu teguran yang baik sih. Baik banget, Cel. Gue ngelihat lu datang di sini dengan, gue bisa ngelihat lu tuh orangnya pemalu. Gue ngelihat lu tuh orangnya banyak insecure karena lu nggak mau sampai orang lain itu, apalagi namanya tahu kalau lu tuh sebenarnya tidak sekuat apa yang mereka pikirkan. Tapi sekarang lu menjadi lebih kuat. Dikuat-kuatin. Beda, Cel. Ketawa lu dulu sama sekarang beda, iya. Lu kalau ngikutin, beda, Cel. Lu tau gak lu sekarang udah jadi apa? Apa tuh? Asik. Lu udah jadi Rachel yang terbuka. Asik. Asik. Udah bukan Rachel si paling berhak bahagia. Tapi Rachel yang sudah bahagia. Amin. Lu ngerasa itu gak, Cel, sekarang? Iya, lebih happy, lebih lepas. Kalau lebih happy pasti karena aku sekarang benar-benar menerima happy tuh kayak hal-hal kecil tuh bisa bikin happy sekarang. Kalau dulu tuh harus hal besar dulu, Kak. Aku harus mendapatkan apresiasi dari Pak Jokowi gitu misalnya ya. Kalau sekarang tuh kadang mungkin karena aku pernah ada di posisi mungkin orang ngeri kali ya temenan sama aku, maksudnya public figure ya pada saat itu ya pasti ngeri dong, mungkin bisa kena impact-nya kan. Jadi sekarang tuh ada setiap ada orang yang mau ngomong sama aku, ngobrol, itu aku udah seneng banget. Kayak berarti aku dianggap nih. Yang itu tuh sebenarnya itu kemarin tuh aku overthinking aja gitu. Jadi karena mulai dari minus ya, jadi kayak setiap apapun itu jadi suatu hal yang berharga banget buat aku sekarang. Bagus. Karena ada satu, gue jadi inget ya, ketika kita memberikan mutiara ke tempat yang salah, maka mutiara itu akan kehilangan nilainya. Kalau kita lemparkan mutiara itu ke babi, mutiara itu hanya akan menjadi lumpur aja buat dia.
Tapi kalau kita berikan kepada orang yang tepat, dia akan menghargai itu. Dan sekarang lu akhirnya bisa melihat mutiara yang Tuhan kasih buat lu. Iya kan ya? Waktu itu kan aku sempat yang nyesel. Kalau sekarang banyak hal yang aku syukurin dan aku introspeksi dalam kasus itu gitu, dalam masalah itu. Banyak banget. Aku bisa melihat orang-orang yang sayang sama aku bisa lebih menghargai waktu, lebih menghargai brand-brand yang mau kerjasama sama aku. Lebih menghargai orang-orang yang banyak banget hal yang aku jadinya tuh sekarang tuh lebih kayak kebuka gitu matanya. Iya ya? gitu. Waktu Bingung itu nggak sih lu? Iya, padahal tuh dulu sebenarnya aku dari bukan siapa-siapa, aku kan bukan anak siapa gitu loh, aku bukan anak artis, anak pejabat gitu, aku kan bener-bener dari nol kan. Iya. Nah aku ngerasa mungkin karena pas aku di atas itu, aku sempat lupa gitu. Sempat lupa kalau itu tuh suatu hal yang luar biasa loh. Bisa ketemu Kak Dean itu di sini tuh hal yang luar biasa loh. Dulu kan aku nonton 5cm, aku bukan anak siapa-siapa gitu. Terus sekarang aku ngerasa, ngerti nggak maksud aku? Nggak ngerti ya? Emang waktu lu ketemu gua pertama kali, lu ngerasanya suatu yang biasa-biasa aja gitu? Salah dong. Nggak apa-apa, Cel, nggak apa-apa. Iya biasa aja, karena posisinya di sana likes lu 328.000 per foto kan. Nggak, gue ngerti kok Cel, sampai di titik ini gue ngerti. Iya. Karena gue juga paham kok hal itu semua. Tapi akhirnya lu ngerti sesuatu yang berbeda lagi sekarang kan. Iya. Udah bukan likes-nya 328.000, tapi being present. Iya, jadi ya sekarang bisa diterima di Sinema Kadensu sama beberapa public figure lain buat podcast. Dulu tuh aku anti banget podcast loh, Kak. Iya kan lu cerita. Betul, sekarang aku udah sering podcast karena aku ya lebih menghargai undangan orang gitu. Dan public speaking lu jauh lebih bagus sekarang. Masa sih aku ngerasa aku dari tadi belibet deh. Belibet karena memang lu maksudnya natural. Oke. Ini ada pertanyaan yang lu harus jawab dari fans. Dan ya fans ya, bahas tentang kisah asmara Rachel. Mereka pengen tahu sekarang. Dengan semua yang udah lu jalanin, lu udah punya pemikiran yang baru belum tentang diri lu dalam asmara? Atau lu pengen, gue stop dulu deh asmara, gue mau pengen fokus yang lain dulu gitu? Hal yang paling jadi prioritas aku sebenarnya diri aku dan anak-anak. Dan pasti aku juga mesti kerja gitu ya untuk bisa memenuhi itu semua. Iya. Untuk percintaan, ya memang mungkin orang juga tahu kalau aku sekarang lagi punya pacar. Tapi aku ya kayak tadi being present, aku nggak ada yang kayak kalau orang nanya kapan nikah. Aku sekarang lagi happy kok dengan keadaan ini karena ya untuk pernikahan menurut aku itu suatu hal yang sakral. Aku nggak mau gagal lagi. Aku nggak mau. Aku pasti maunya seandainya aku nikah nanti aku pengen itu jadi yang terakhir buat aku. Jadi ya aku menjalani hari-hari aku dengan ya jalanin aja gitu. Nunggu ini ya, nunggu klik apanya gitu ya kalau istilah kita ya. Iya. Sebenarnya lebih ke nunggu keyakinan aku sih Kak. Karena aku belum yakin sama konsep pernikahan itu sendiri. Walaupun aku udah nikah kemarin, tapi aku belum yakin nih sama pernikahan yang sebenar-benarnya tuh seperti apa gitu loh Kak. Oke, gue paham. Jadi aku pengen memahami dulu pernikahan itu seperti apa supaya aku juga bisa lebih long last. Dan aku nggak mau punya pilihan kayak gini, bertahan atau cerai. Aku mau pilihannya bahagia gitu. Aku nggak mau ada di dua pilihan itu, nggak enak banget dong bertahan tapi nggak bahagia. Ya ngapain nikah? Sama cerai bahagia, mendingan ngapain nikah? Iya, mendingan menikah terus bahagia gitu kan. Iya. Ya walaupun kalau kebahagiaan itu bukan berarti aku nggak ada masalah ya, pasti ada masalah. Tapi ngejalanin bareng-bareng, gimana komunikasinya, gimana cara kita menjalani masalah, menyikapi masalah tentang anak, ekonomi, dan apalagi aku sekarang kan punya mantan ya Kak. Yang dimana aku pasti akan bilang sama calon aku siapapun nanti, kalau aku tidak akan pernah putus komunikasi sama mantan aku karena anak-anak aku ayahnya akan selalu sama. Dan aku nggak mau, aku kan ngerasain jadi divorce parent kan. Dan aku bisa ngerasain, aku nggak nyalahin ibu ayah aku ya, ibu papa aku, karena mungkin emang zaman itu beda sama zaman sekarang. Jadi pas sama aku, mama aku ngejelek-jelekin papa aku, pas sama papa aku
papaku ngejelekin mama aku, yang dimana aku jadi nggak bisa percaya sama mereka berdua, dan jadinya aku tuh tertutup, aku nggak bisa kasih tahu masalah aku pendam sendiri, aku jadi ngerasa punya beban yang sangat berat karena aku nggak bisa cerita gitu. Jadi aku pengen anak-anak aku tuh tetap dapat figur ayah dan figur ibu, dan bisa ibaratnya nggak ada mami issue atau daddy issue itulah gitu. Berarti gosip bahwa lu akan balikan lagi dengan Okin tidak ada ya? Gini loh Kak, kalau soal bakal balikan nggak nanti, itu kan rencana Tuhan. Aku nggak mau bilang bakal, nggak mau bilang nggak bakal, karena itu ngelewatin Tuhan namanya kan. Yeah. Cuman untuk yang aku rasain ya sekarang, aku tuh sama Niko udah lebih ke best friend daripada lover. Jadi kalau untuk dikembalikan menjadi suami istri, agak itu jauh tetap akan sakit, jarak. Kak. Oh, sakit. Kita berdua sama-sama sakit karena kita udah punya kebahagiaan kita masing-masing, yang dimana ternyata kita tuh beda prinsip, beda jalan. Jalan aku sama jalan dia tuh memang ternyata beda, karena kan kita nikahnya pas muda. Jadi kita belum mengetahui benar-benar apa sih tujuan kita. Sama satu arah nggak kan, kalau beda arah kan emang agak sulit ya Kak. Dan memang aku sama dia memang beda tujuan, beda prinsip, dan sekarang aku menghargai apapun tujuan dia dan mimpi-mimpi dia, dan aku juga mau menjalani mimpi aku dan tujuan aku. Dan kalau digabungin lagi ya sebenarnya akan udahlah beda prinsip. Kita juga punya sakit hati yang kemarin yang pasti akan dibahas, ngerti nggak Kak? Berarti sempat coba-coba kemarin? Nggak sempet coba-coba, cuman membayangkan pasti ada. Kayak pas itu tuh kayak ada rasa di mana aku sendirian, gimana ya? Tapi membayangkan. Iya membayangkan kan, tapi kayaknya sulit deh. Dia ada usaha untuk itu, kayak menyatakan pengen balik atau apa, Okin? Enggak mau dibahas, nggak apa-apa? Nggak mau dibahas. Oke, siap. Oke, nah berarti kan lu sama Salim terakhir gue tahu ya. Iya. Orang kan jadi ngikutin you punya story sama Salim ya. Maaf nih, kalau lu nggak mau bahas tentang ini, kita stop di sini, oke? Yang nyaman, yang lu nyaman. Kemudian kemarin gue dengar katanya, tolong tanyain, ada gosip katanya Salim sama lu sempat berpisah, terus balikan lagi. Apakah itu benar? Betul. Oh benar katanya, benar ya. Katanya ada gosip perselingkuhan katanya. Apakah itu benar? Saat itu sebenarnya dia emang ngebalesin cewek itu untuk supaya dia nggak nge-blackmail Salim karena punya hubungan sebelum sama aku. Oke, jadi ceritanya Salim ini pernah punya hubungan sama seorang wanita. Kemudian wanita itu nge-blackmail dia. Setelah itu dia kepengen apa dari Salim? Pengen ketemu. Oke, ketemu. Oke. Dan setelah itu Salim selalu bilang nggak bisa ada Rachel, nggak bisa. Rachelnya lagi sedih, kita lagi ada kasus kayak gitu-gitu. Nah mungkin cewek ini marah karena nggak disamper-samperin. Kemudian ya dibongkar lah semuanya. Salim namanya jelek dong? Jelek banget sampai sekarang Kak. Ya memang sih bukan salah lo, dan aku tahu juga aku punya masa lalu yang banyak. Cuman kayaknya untuk pekerjaan gue ini gue nggak bisa deh sama lo gitu loh Kak. Oh jadi you break up? Iya, memang beneran putus, bukan karena dia selingkuh? Bukan. Oke, tapi lu nyaman gak sama Salim? Sejauh ini nyaman. Gue lihat sih lu nyaman waktu kemarin. He's a good kid loh, anak yang baik loh. Gue lihat nemenin lu. Dia sweet, dia romantis kan gue lihat anaknya. Dan dia punya sopan santun loh. Tapi lebih jauhnya saya kurang tahu ya. Tapi you ngelihat bisa nggak have a future dengan dia? Akunya sih Kak. Akunya yang belum yakin sama pernikahan. Mungkin dianya emang udah menuju ke situ ya. Dia yakin mau nikahin you? Ya maksudnya ada? Ya dia mungkin bujangan ya, terus belum pernah nikah gitu kan. Nah karena aku udah pernah nikah dan aku udah ngelewatin itu semua, dan aku ngerasa kayaknya aku butuh diyakinkan banget sama Allah, banget untuk ini gitu. Bukan aku nggak percaya sama dia ya, tapi ke diri aku sendiri, aku bisa nggak menjalani itu gitu. Oke. Apa konsep pernikahan yang kamu masih belum menemukan jawabannya di dalam dirimu? Yang satu tuh komunikasi yang baik. Seperti apa gitu? Iya, karena aku tuh suka cerita gitu,
Dan tapi kadang-kadang kalau gini, kalau kita nikah tuh lama-lama kita mau ceritain apaan sih? Orang udah ketemu tiap hari gitu nggak sih? Mungkin kalau Kak Densu sama Cici enggak, karena udah lovebirds. Enggak juga, gue sama Cici juga nggak tiap hari cerita. Emang lu pikir harus tiap hari cerita kalau orang nikah gitu? Kalau bagi aku ya, ini cuma pandangan aku karena kan Enggak aku belum apa-apa, ini ngerasain ya. kamu nyamannya tiap hari cerita? Karena kita bisa lama-lama menjauh, Kak, kalau kita nggak sama-sama cerita, jadi kayak roommate gitu. Tapi kita nggak tahu satu sama lain sebenarnya seperti apa gitu. Oke, paham. Kebutuhan kan jatuhnya Iya, kan? kadang kita mikirnya cuman, oh yang penting ada dia aja di samping gue. Tapi kan sebenarnya kita butuh komunikasi itu setiap hari untuk selalu menimbulkan cinta itu ada terus. Karena kan pasti lama-lama ada dong rasa bukan bosen sama dia ya, tapi kayak bosen sama cerita itu, tapi kan harus ada yang usaha, bener nggak? Oh, berarti kebutuhan bercerita. Iya, untuk komunikasinya tuh jadi lebih deket, terus mungkin ngedate, hal-hal yang kalau udah lama-lama nikah tuh itu suatu hal yang nggak penting gitu, ngedate, movie date, apa sih gitu. Kayak anak pacaran aja, kayak anak SMA aja. Tapi bagi aku, sebenarnya itu penting loh. Karena itu kan yang bikin bonding kita. Ngasih bunga-bunga cinta. Iya, karena kalau misalnya kita cuma di rumah terus makan. Bahkan sekarang ya aku ngelihat banyak juga pernikahan yang makan aja nggak satu meja bareng. Yang satu di mana gitu. Tapi kan sebenarnya itu butuh usaha ya. Pasti kan mager juga ya. Maksudnya tiap hari harus makan di meja makan bareng sih. Tapi kan itu yang sebenarnya habit itu yang menjadikan kita tuh makin menyatu gitu. Oke. Nemuin itu di Salim nggak? Sekarang, alhamdulillah iya. Cuman aku tuh gini, Kak. Orang tuh berubah. Nah, aku tuh perlu diyakinkan bahwa siapapun pasangan aku tuh bakal berubah nggak nanti pas nikah. Oke. Nah, kalau terjadi perubahan, toleransi dari kamu sejauh apa? Mungkin lebih ke sama-sama. Aku nggak tahu ya, mungkin. Belum tahu karena aku juga belum tahu. Iya, belum ada di posisi itu yang gimana ya? Ini PR dari masa lalu betul. nih. Tahu gue nih. Ini PR dari masa lalu nih. Nggak apa-apa, jangan dijawab, Cal. Nggak perlu jadi orang yang merasa tahu untuk sesuatu kita belum tahu. Gue suka tuh jawaban belum tahu. Karena kan pacaran itu beda ya, Kak, sama nikah. Betul. Dan menikah itu pahalanya memang besar banget gitu. Jadi makanya dia susah untuk dijalankan. Tapi ya itu dia, mau berusaha nggak untuk sama-sama jalanin apapun itulah, mau cerita kayak mau ngedate, mau misalnya lagi hamil dibantuin atau apa, itu kan butuh usaha dua-duanya gitu loh. Iya, komitmen itu. Sama-sama ya kalau kuat, janji-janji doang sih, aku udah sering denger janji-janji orang, tapi bisa nggak memegang janji itu? Iya, gitu. susah kan nyari pasangan yang sama-sama punya komitmen kuat ya. Gitu kalau kan. dari akunya sih, bisa nggak aku memaafkan gitu? Karena aku lumayan orang yang, maksudnya, banyak hal-hal yang dilakukan sama laki-laki yang kadang tuh kita tuh kepikiran mulu gitu. Tunggu. Kalau buat Rachel, apa yang gue udah nggak bisa nih dari sebuah hubungan? Ya pasti selingkuh lah, Kak. Oke, itu nomor satu ya. Iya, gue udah nggak bisa nih. Betul, karena selingkuh tuh sulit ya, jadi nggak bisa percaya diri juga. Oke, kita geser selingkuh. Tapi ya belum tentu ya, Kak. Aku nggak bisa bilang kalau selingkuh, karena kadang zaman dulu ya, Kak, aku pernah bilang kalau orang selingkuhin gue bakal putusin gitu. Ujung-ujungnya pas selingkuhin aku bertahan juga saat itu. Tapi ya, Kak, karena nggak bisa. Kadang kalau sekarang aku ngomong gini pas dijalanin tuh belum tentu bisa juga untuk meninggalkan gitu. Iya, mirip kayak kejadianmu tadi. Ya. Paham nggak sih? Ya, Di reverse doang. Gini, dulu kamu ngerasa udahlah entengin aja. Nah, pelaku selingkuh itu ketika kamu ngasih kesempatan, saat itu dia berpikir, oh ya udah gue masih dikasih kesempatan. Tapi begitu udah ditinggal baru dia sadar. Benar. Matanya kebuka, ngerti nggak maksudnya? Sama mirip prinsipnya kayak gitu. Nah, artinya selingkuh ini kan is not a part daripada gue bisa maafin nih ya kan? Apalagi? Yang kedua soal prioritas. Prioritas ya? Oke, ini hati-hati. Hati-hati. Yes. Udah bisa deal sama itu belum?
Gak bisa, sulit. Sulit ya? Sulit. Berarti? Karena aku tuh, hidup tuh bagi aku tergantung prioritas, Kak. Iya. Menurut aku, gak ada orang yang sibuk sih. Tergantung prioritasnya apa aja. Karena aku dari kecil kan nggak pernah dapat prioritas tersebut. Aku pengen punya keluarga yang dimana kita memprioritaskan keluarga. Oke, kebutuhan prioritasmu meliputi komunikasi, Tuh. Materi? Aku tuh bukan orang yang kayak lo harus beliin gue rumah gitu, enggak. Pasti seneng dikasih, tapi aku orang yang ayo kita bareng-bareng sama-sama kita. Bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng gitu. Oke, berarti materi bukan dia nih. Komunikasi ya? Iya. Dan ditemenin terus? Nggak harus ditemenin terus, tapi kayak gini loh Kak, ada beberapa hal yang dimana kita harus tahu prioritas kita. Kayak suatu hal-hal penting yang bagi kakak penting, tapi bagi aku nggak penting, tapi aku akan mementingkan itu karena itu adalah penting buat kakak gitu. Oke. Jadi aku berharap kita understand each other sama apa sih hal yang bikin aku ngerasa itu penting. Ya kamu bisa excited sama hal yang aku ngerasa penting gitu. Peka. Iya. Sebenarnya nggak perlu peka, pasti aku akan ngomong juga kayak aku mau ditemenin dong ini gitu. Tapi yang pasti lo kalau misalnya kerjaannya suatu hal yang big ya pasti aku akan relain. Tapi hal-hal besar pasti banyak lah kayak hal-hal yang penting gitu. Pasti kita tahu dong pasangan kita, hal-hal yang penting buat pasangan kita tuh apa sih? Apakah ketemu sama ibunya di sini, ataukah ada dapat penghargaan di sini atau apa, itu kan misalnya minta kehadirannya gitu kan. Kayak gitu. Karena aku pas kecil ya Kak, ya mungkin ini lebih ke bukan balas dendam karena kecil aku nggak dapet ya, tapi aku pengen pas udah gede nih aku bisa memperbaiki itu semua. Pas kecil tuh aku ngambil rapuh tuh nggak pernah diambilin sama mama aku ataupun papa aku, selalu sama mbak. Nah itu yang ngebikin aku, dulu tuh aku ngerasa kenapa sih kok mami nggak bisa nyempetin waktu, dan waktu itu alasannya kerja. Terus aku tuh dari kecil mikir kayak, emang nggak bisa ya 1 hari doang dalam 1 tahun gitu. Dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi aku tuh apapun anak aku ada acara apa di sekolahnya, walaupun itu sama kerjaan, aku akan bilang nggak bisa. Harus ke acara anak aku. Karena aku nggak mau anak aku lagi gini nih, celingak-celinguk nggak ada ibunya gitu. Ngerti nggak Kak? Maksudnya perasaan itu yang aku bener-bener nggak suka, nggak enak. Jadi aku pengen, ya sekarang kan aku prioritasin anak-anak aku, ya aku pengen dong diprioritasin laki-laki gitu. Maksudnya aku pantas dong diprioritasin sama orang, boleh dong gitu. Boleh dong. Yang penting jangan melanggar aturan. Iya, maaf ya. Maaf ya. Boleh dong. Aduh. Maaf ya Cel ya. Iya. Tapi you getting mature sih. Gue seneng banget deh ngobrol sama lu. Setelah lu melewati badai kemarin, lu survive, gue pengen lihat bagaimana lu berproses lagi. I'm very happy untuk ngelihat lu di sini. Makasih ya Kak. Aduh, gimana ya? Gue ngelihat dia tuh kayak seneng aja gitu. Ada lagi? Oh ada film. Yuk syuting film ah? Iya. Film apa? Ada judulnya Sleep Call. Sleep Call. Kapan tayang? Tanggal 7 September. Iya jadi apa deh? Iya nanti gue datang. Aku perannya namanya Nur. Nur. Oh kayak ini ya, istrinya Atta ya, Mama Nur ya. Nur tuh artinya cahaya Kak. Iya tahu. Oke iya. Terus kemudian di situ kamu ceritanya kenapa dan mengapa? Filmnya sih tentang thriller gitu, dan aku suka. Jadi gini Kak, awalnya tuh aku ditawarin film kan sebenarnya dari dulu tuh emang lumayan ada lah ya. Terus kita nggak pede anaknya. Nah lagi-lagi semenjak masalah ini aku ngerasa coba nih ada orang nih yang Mas Nugros kan yang sutradarain Mas Nugros Kak. Dia sering ya maksudnya bilang main film dong gitu. Terus aku nggak percaya diri sampai akhirnya kayak aduh coba deh, ini dikasih kesempatan masa nggak mau sih gitu. Ya udah coba, terus casting, abis casting aku dikasih skrip terus lawan Laura Basuki. So kayak
demi apa gitu. Ya udah deh, akhirnya aku baca skripnya, terus baru aku kasih karakter sama Mas Nugros. Terus akhirnya aku syuting tuh aku deg-degan banget Kak, karena gini ya, aku kan orang lihatnya selebgram ya Kak, terus isinya kan aktor-aktor ya, kan kita apa ya, kayak gue tahu lagi apa yang lu pikirin. Lu ngerti kan, kayak aduh gue apalah di sini gitu, tidak berkarya gitu kan. Ini lu ada nggak pedenya juga? Iya, kayak kalau dunia selebgram, alah asik, enggak ya. Kalau ini kan beda dunia kan soalnya. Apa nih gue, kayak aku tuh takutnya kayak, ya pasti selebgram gitu. Terus, lu takut pandangan itu juga? Takut. Iya. Apalagi gara-gara masalah itu lebih-lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya dulu tuh Mas Nugros tuh nyentil aku Kak di Twitter. Terus pertama kali ketemu Mas Nugros dia ngomong langsung, aku tuh pernah ngomongin kamu di Twitter. Ngomongin gitu. Lu? Masalah itu. Ngomongin apa? Tentang masalah itu, masalah tadi. Oh dia komen gitu? Komen marah-marah. Oh dia marah? Marah sama aku. Dia bilang apa emang? Aku sebenarnya pas saat itu kan aku emang gak main Twitter, jadi aku juga nggak tahu pas ketemu sama Mas Nugros, nggak tahu kalau dia pernah ngatain atau enggak. Dia ngatain emang atau cuman kayak ngasih komentar bahwa apa gitu? Aku nggak tahu ya, pokoknya dia bilang komentarnya marah-marah lah dia ke aku. Oke. Terus abis itu dia bilang, tapi gue lihat lo pas ketemu anaknya baik ya, ternyata nggak sombong gitu. So aku bilang, ya apain mau disombong Kak, orang abis masalah kemarin udah hilang semua itu Kak. Dia lucu lagi. Orang tuh banyak yang nggak tahu kenal sama lu, dan lu tuh takut memperkenalkan diri lu ke orang. Iya. Ya udah deh, akhirnya aku di situ ketemu sama beberapa aktor. Lucu banget sih, lucu. So aku ketemu sama beberapa aktor, terus ternyata mereka baik-baik banget. Ini baik banget. Aktor film itu sedikit yang bisa sombong. Oh gitu ya? Rata-rata kalau mau jadi aktor itu mereka harus belajar ilmu jujur, karena hanya itu jalan untuk mereka menjadi aktor sejati. Dan untuk jujur itu mereka harus bisa melihat apa yang kamu lihat dari perjalanan kamu kemarin. Dan kamu sudah menjalani proses menjadi seorang aktor dalam kehidupan nyata. Iya kan? Iya nggak sih? Dibilang seperti itu. Iya, gimana? Saya lega nggak bisa cerita. Alhamdulillah lega. Masih agak nervous, tapi ya aku di sini tuh pengen ngasih tau aja kalau aku sebenarnya nggak minta dilupain. Aku tahu itu ada suatu kesalahan yang aku nggak bisa ubah, dan kalau yang memang nggak suka banget sama aku nggak apa-apa, aku mewajari hal itu adalah hak dan opini tiap orang. Nggak suka ngeliat aku, gerah lihat aku nggak apa-apa, tapi aku akan selalu minta maaf akan hal itu gitu. Semoga kesalahan aku dimaafin, itu aja. Hanya orang yang berhati besar yang memaafkan orang, apalagi orang itu tidak merugikan dia. Karena sebenarnya intinya kebencian yang akhirnya membuat kita terluka kan. Karena kita pernah mengalami suatu kekecewaan. Dan kekecewaan itu kan sebenarnya datang dari diri kita sendiri juga. Karena besarnya ekspektasi kita akan sesuatu. Kita ngelihat kita harusnya tuh diginiin, kita tuh harusnya diperlakukan seperti ini. Tapi ketika kita tidak dapat, hancurlah hati kita. Yang kita salahkan yang di sana. Padahal sebenarnya kan yang perlu introspeksi. Dan menyalahkan diri sendiri pun mau sampai kapan? Lukanya hanya akan tambah besar dan membuat anak-anak kita, keluarga kita jadi ikut terluka. Artinya berhenti minta maaf, mulailah memperbaiki, dan berikanlah itu kepada diri lu dan orang sekitar lu dan orang lain. Insyaallah. Iya kan? Rachel yang baru. Amin. Lebih baik. Thank you.